Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjang, pinaringan berkah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ketemu lagi teman-teman di channel YouTube Ridwan Jogja. Channel yang membahas tentang permasalahan strategik intelijen, kontraterorisme, dan permasalahan sosial budaya sehari-hari. Semoga teman-teman semua dalam kondisi yang sehat walafiat. Nah, hari ini saya ketemu melalui online dengan satu tokoh yang sekarang sedang menjadi perbincangan di berbagai media karena beliau ini dengan sangat beraninya membongkar ya satu rahasia yang selama ini tidak banyak orang yang tahu tentang negara Islam Indonesia. Nah, nggak usah berpanjang-panjang, kita sapa tamu kita Ustadz atau Mas, saya panggilnya Mas Ustadz Ken Setiawan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya bukan Ustadz. Wah, Masya Allah. Mas Ken, gimana? Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah, kabar sehat. Itu yang paling mahal saat ini. Ya. Ini di mana posisi? Di Lampung atau di mana ini? Di Lampung saya. Di Lampung, ya. Teman-teman, Mas Ken Setiawan ini salah satu tokoh. Beliau ini mantan anggota NII ya Mas, benar Mas ya? Ya, NII, Negara Islam Indonesia. Nah, mungkin bisa kita ceritakan Mas ke subscriber kita. Ini channel baru Mas, baru sekitar 17.000 subscriber. Tapi moga-moga walaupun belum seviral Deddy Corbuzier gitu atau Akbar Faisal gitu ya, tapi moga-moga mempengaruhi atau setidaknya mencerahkan lah gitu. Mungkin bisa cerita dulu Mas Ken, gimana itu ceritanya dulu kok bisa terlibat terus bisa keluar itu gimana? Ya, saya terlibat ini awalnya pertama kali ke Jakarta. Jadi waktu itu ikut turnamen pencaksilat tanggal 28 ya, Hari Sumpah Pemuda pada saat itu. Saya tanggal 13 ke Jakarta. Berencana di Jakarta pengen silaturahmi kepada kawan-kawan yang merantau di sana, dan disitulah ternyata itu pintu gerbang saya masuk ke NII. Jadi saya bertemu dengan kawan-kawan yang saya anggap luar biasa. Di kota besar, ibu kota ini orang yang sudah sibuk dengan pekerjaan masing-masing, tapi saya lihat ketika mereka pulang dari pekerjaan, masih banyak anak-anak muda yang mau membuka Al-Quran. Itu menurut saya nilai plus. Lalu mereka mengajak berdiskusi, bahasa mereka bukan mengaji, tapi mengkaji ayat-ayat yang sedemikian rupa. Jadi memang awalnya saya melihat ini hal-hal yang bagus. Kita diajarkan bahwa manusia itu fitrah. Fitrahnya adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Di mana? Di dalam Al-Quran. Berarti fitrah manusia adalah menjalankan Quran. Lalu mereka bertanya, apakah Quran selama ini sudah kita jadikan sebagai pedoman, petunjuk, pembeda, bahkan Quran itu apakah sudah menjadi sebuah peraturan dalam berbangsa dan bernegara. Nah, di situ saya dialog dengan mereka dengan sangat menarik. Tapi pada dasarnya ya hal yang bagus itu awalnya ketika sudah berada di dalam semuanya berubah. Jadi ini yang mungkin masyarakat anggap orang yang terpapar radikal NII itu orang nggak punya pemikiran, nggak punya rasa kritis, atau bahkan mungkin nggak punya pemahaman agama yang bagus. Padahal ya mereka sebenarnya awalnya hal-hal yang bagus. Bahkan kita tertarik itu karena memang mereka menawarkan hal-hal yang tidak saya dapatkan di pesantren dan di sekolah. Saya kebetulan besar di pondok pesantren juga, tapi ternyata tidak cukup kuat juga untuk berdiskusi dengan mereka. Dan akhirnya saya kalah dari argumentasi dan memutuskan untuk bergabung di sana. Enggak, maksudnya gini Mas, kalah argumentasinya ini di bagian apa ini Mas? Soal tadi apakah Al-Quran sudah jadi hukum itu atau yang lain gitu? Masalah sejarah. Jadi saya di sana diberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan tentang masalah syahadat, masalah sejarah. Ini yang satu sisi saya malu. Jadi pertanyaan sepele sebenarnya, pertanyaan anak SD, namun pada saat itu saya nggak bisa menjawab. Misal begini, saya ditanya, umat Islam berarti harus tahu dong, Mas Ken, tentang sejarah Nabi kita yang kelak akan membawa syafaat, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dia bertanya,
Nabi Muhammad lahir dan besar di negara mana, Mas Ken? Bilang Mekah. Mekah kan sebuah negara, berarti ada yang mimpin. Siapa pemimpin Mekah ketika Nabi Muhammad lahir dan besar di sana? Saya bingung mereka itu. Siapa pemimpin Mekah? Nah, saya masih ingat, namanya Abu Jahal. Ini bertanya lagi, Abu Jahal itu bapak itu, Jahal itu bodoh. Berarti bapak yang bodoh. Dan memimpin sebuah negeri namanya Mekah, padahal Mekah pada saat itu negara yang paling maju. Sudah maju pada saat itu. Ekspor, impor, pertahanan, keamanan, dan lain sebagainya sudah termasuk maju. Tapi kok disebut Abu Jahal pemimpinnya dan disebut jahiliyah masanya? Menurut jenengan, apa sebabnya? Kenapa disebut jahiliyah masanya? Dan namanya bukan Abu Jahal sebenarnya, Abu Amir bin Hisam Al-Hakam, yang ahli hukum, tapi disebut oleh Allah sebagai orang yang sangat buruk, Abu Jahal. Dan namanya jahiliyah. Kenapa? Mereka lalu memberikan pancingan. Berbicara negara berarti berbicara tentang peraturan. Peraturan yang diberlakukan pada saat itu peraturan yang sesuatu melawan hukum Allah. Saya bilang melawan hukum Allah. Lalu mereka melanjutkan pertanyaan. Apakah Al-Quran berlaku sepanjang masa? Hukum Allah berlaku sepanjang masa? Saya bilang berlaku. Kalau memang hukum Allah berlaku sepanjang masa, dulu ada sebuah negara yang undang-undangnya melawan hukum Allah, disebut Abu Jahal pemimpinnya, disebut jahiliyah masanya. Bila hari ini ada sebuah negara yang kondisinya sama persis dengan Mekah pada saat itu yang dipimpin Abu Jahal, apakah layak disebut sebagai Abu Jahal presidennya? Dan jahiliyah masa kini peradabannya, dibilang pantas. Lalu salah satu di antara mereka memberikan pertanyaan, Ken, di dalam Quran boleh nggak berzina? Nggak boleh. Minuman keras boleh nggak? Nggak boleh. Kalau dilakukan berarti kita melawan Allah ya. Melawan hukum Allah. Iya gitu kan. Lalu dulu masih ada, ketika saya direkrut masih ada doli di Surabaya. Ada doli di Surabaya. Ada minuman keras di toko-toko. Tersebar di masyarakat. Berarti kalau sudah legal tersebar di masyarakat, berarti pabriknya diizinkan pemerintah dong. Iya diizinkan lah kalau sudah di toko-toko, berarti sudah diizinkan pemerintah. Berarti pemerintah melawan hukum Allah nggak Mas Ken? Oh iya melawan. Berarti Mas Ken sekarang berada di sebuah negara yang undang-undangnya sesuatu melawan hukum Allah. Melawan hukum Allah juga ya? Wah, ditanya bagus mana ciptaan manusia dengan ciptaan Allah? Bagus ciptaan Allah. Bagus mana Quran dengan Pancasila? Bagus mana negara Islam dengan negara kafir? Bagus mana Presiden Jokowi misalnya presiden sekarang hari ini misalnya Pak Jokowi misalnya. Yeah. Dulu presidennya ketika saya masih sana masih Ibu Megawati. Bagus mana Presiden Megawati dengan Rasulullah, bagus Rasulullah. Nah, itu dikondisikan sedemikian rupa. Ditanya, Mas Ken, umat Islam itu ketika belum bersyahadat, apakah sudah wajib sholat, zakat, puasa, dan haji? Ya belum lah. Kalau begitu kapan Mas Ken bersyahadat untuk masuk Islam? Saya bingung lah. Ketika bersyahadat, ya saya lahir. Ketika lahir saya bersyahadat. Ketika lahir yang bersyahadat jenengan atau orang lain? Orang lain. Oke, ketika sholat. Saya nggak tanya kapan bersyahadat, kapan sholatnya. Kapan bersyahadat untuk masuk Islam? Kan belum diwajibkan sholat. Saya tanya kapan bersyahadatnya. Itu studi panjang saya. Tapi saya yakin ketika lahir saya sudah bersyahadat. Bahkan ketika dalam kandungan. Lalu mereka yakinkan dengan diskusi selanjutnya. Sekarang bersyahadat itu coba ucap syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada hukum selain hukum Allah. Lalu mereka bertanya, umat Islam, sumber dari segala sumber hukum apa Mas Ken? Quran. Republik Indonesia, NKRI, sumber dari segala sumber hukum apa? Pancasila, Undang-Undang 45. Coba ucap syahadat lagi. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada hukum selain hukum Allah. Mas Ken masih punya 2 sumber hukum. Masih bermain-main syahadatnya dengan Allah. Di situ ya, dibenturkan di situ ya Mas ya. Ditambah dengan ayat. Oke. Kamu harus tahu bahwa surat Al-Baqarah dalam Al-Quran, surat yang pertama setelah Al-Fatihah. Padahal surat yang turun pertama bukan surat Al-Baqarah. Iqra, bacalah. Tapi kita tahu di dalam Al-Quran surat yang setelah Al-Fatihah itu ada surat Al-Baqarah. Karena apa? Karena itu ayat tauhid. Di dalam mengandung kisah-kisah tentang tauhid yang harus kita pahami. Sebelum masuk Islam, kita harus pelajari dulu tentang tauhid. Jadi di dalam surat Al-Baqarah itu ada sebuah cerita Nabi Musa mendapatkan wahyu agar disampaikan kepada umatnya supaya umatnya memotong sapi betina. Umatnya bingung, wahai Nabi Musa, sapi yang seperti apa yang harus kami potong? Itu loh, sapi yang warnanya kuning, tidak tua dan tidak muda, belum pernah membajak tanah dan sedap dipandang mata,
yang kamu jadikan sumber dari segala sumber hukum yang undang-undangnya melawan hukum Allah. Lah, sapi betina itu ciri-cirinya sama nggak dengan Pancasila? Warnanya kuning, tidak tua dan tidak muda, belum pernah baca. Namanya sapi, masa baca sekarang? Jadi syarat masuk ke sana menjadi orang beriman meninggalkan berhala. Yang dimaksud berhala adalah Garuda Gepeng, Pancasila menurut mereka. Jadi kalau memang masuk ke ranah ideologis ya, Mas ya? Ya. Jadi kalau kita masih meyakini Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, dianggap syahadat kita belum sah. Jadi kita harus bersyahadat ulang yang disaksikan oleh pemimpin mereka. Karena syahadat ketika kecil sekarang syahadat tidak disaksikan pada syahadat itu kan aku bersaksi. Siapa saksinya? Harus disaksikan oleh pemimpin mereka. Jadi ketika nanti bersyahadat di sana disaksikan. Saya baiatnya bahwa harus disaksikan oleh pemimpin, komandan, tentara yang bertanggung jawab pada saat itu ya waktu itu Bupati dan Gubernur NI ketika saya hijrah di sana. Berarti logika NI itu kalau belum bersyahadat di kelompoknya dianggap belum Islam ya, Mas? Ya. Seperti saya misalnya ini, saya kan belum bersyahadat di kelompok NI gitu. Bagi mereka itu nggak Islam ya? Semua orang di dunia ini yang belum bergabung pada kelompok mereka, walaupun little-nya ulama, kiai dan lain sebagainya, itu juga masih dianggap sebagai orang kafir. Karena masih berada di sebuah tempat yang menurut mereka tidak berhukum Allah. Jadi kita itu semua walaupun KTP Islam, rajin ibadah itu seperti buah apel misalnya. Apel itu baru kita petik. Masuk supermarket itu dibungkus aluminium foil, steril. Tapi apel itu kita tenteng jatuh ke tempat sampah. Apel yang steril, yang dibungkus aluminium foil, berada di tempat sampah, kira-kira nilainya apel atau sampah? Sampah. Jadi walaupun KTP Islam ya, jadi kita dianggap semuanya belum pakai logika ya, belum masuk ke dalam Islam secara kafah. Jadi menurut mereka ayat ini dibenturkan dengan ini. Jadi ayat pohon. Jadi Allah itu seperti pohon. Jadi kalau kita ingin bertemu dengan Allah, mengharap ridhonya, mendapatkan surganya dengan Allah, kita seperti pohon. Jadi mereka merujuk di Al-Quran, jadi ayat alam taro kaifa darabahum masalam kalimatan thayyiban kasajaratin thayyiban asluha sabitun wa far'uha bis sama. Tidakkah kau perhatikan bahwa Allah memberikan sesuatu yang baik itu seperti pohon yang baik, akarnya menghujam ke tanah, batangnya menjulang tinggi ke angkasa dan menghasilkan buah yang berkali lipat. Jadi kalau ingin menjadi orang yang kafah, jadi seperti pohon, akarnya mangga, batangnya mangga, buahnya pasti mangga. Nggak bisa akarnya mangga, batangnya pepaya, buahnya kelapa. Jadi orang Islam harus tinggal di negara Islam menggunakan hukum Islam. Jangan separuh-separuh. Jadi nggak mungkin kan. Kita lihat di Indonesia. Akarnya nggak ada, batangnya licin, buahnya banyak. Kalau 17 Agustus, Panjat Pinang, itu lambang negara kafir. Kalau orang beriman itu ya akarnya Islam, akarnya iman. Ya kan? Buahnya, batangnya amal. Pasti buahnya surga, pahala yang berlipat ganda. Satu menanam kebaikan, satu bibit mangga. Ketika kita rawat, setiap tahun akan berbuah. Ya, itu sesuai dengan janji Allah. Berbeda dengan pohon yang buruk seperti pohon di negara kita. Panjat Pinang itu lambang negara kafir itu, menurut mereka. Iya. Berarti setelah, oke Mas, tak potong Mas. Berarti setelah Mas Ken gabung, berarti Mas Ken ini juga menjadi perekrut ya? Setelah gabung ya? Belum. Belum. Orang yang baru itu belum diwajibkan untuk merekrut. Jadi yang pertama tahapan-tahapan harus kita pelajari supaya nanti kita bisa merekrut. Yang pertama tadi iman. Orang yang beriman apakah masuk surga? Belum. Jadi menurut mereka orang yang beriman tapi berada dalam kondisi tertindas, kalau meninggal masuk neraka jahanam. Jadi mereka menggunakan sejarah Nabi Muhammad dari Mekah ke Yasrib. Jadi pada saat itu ada orang yang diajak oleh Nabi Muhammad ke Yasrib. Orang ini nggak mau, padahal orang ini rajin ibadah bahasanya. KTP Islam, kalau bahasa sekarang ya. Tapi nggak mau hijrah. Wahai Nabi, saya nggak bisa hijrah. Rumahku, keluargaku, bisnisku di Mekah. Nanti kalau ke Yasrib, mau makan apa? Bahasanya seperti itu. Nah, orang ini ketika terjadi peperangan, karena nggak ikut hijrah, kan meninggal dunia di Mekah, diabadikan memang dalam Quran ini, orang ini meninggal dan masuk neraka jahanam. Jadi ada dialog, malaikat ini bertanya kepada orang tersebut, yang rajin ibadah tapi masuk neraka jahanam. Malaikat bertanya, dalam keadaan bagaimana kamu meninggal? Lalu orang itu menjawab, kami adalah orang-orang yang tertindas di negeri Mekah. Lalu malaikat bertanya kembali, kenapa kamu tidak hijrah? Bumi Allah itu kan luas.
ditambah lagi bahwa orang-orang ini tempatnya adalah neraka jahanam dan jahanam adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Jadi kalau nggak mau hijrah, vonis kita masuk neraka jahanam. Jadi kita takut-takuti. Iya. Iya, iya. Hijrahnya itu maksudnya hijrah gimana? Pindah kota atau pindah apa ini? Hijrah dari RI menuju ke NI. Jadi hijrah fisik dan hijrah itu di dalam goa. Di dalam goa artinya begini, orang di dalam goa bisa melihat keluar, tapi orang luar nggak bisa melihat kita. Gerakan bawah tanah. Jadi jangan pernah ngaku kepada orang supaya kita aman. Jadi orang goa itu kan bisa ngelihat keluar, tapi lubangnya kecil, tapi kita orang-orang luar nggak bisa melihat kita. Berarti mereka pakai strategi klandestin menutup diri ya, berpura-pura ya. Ya, walaupun dulu ketika hijrah kita ada yang ditutup matanya, ada yang merem. Jadi 500 meter sebelum lokasi kita disuruh merem. Alasannya ketika hijrah Nabi Muhammad juga dulu dalam keadaan di dalam gua gelap. Walaupun ternyata faktanya supaya kita itu nggak tahu tempat hijrahnya itu berada. Iya, supaya nggak tahu lokasinya di mana. Ketika sudah hijrah, apakah sudah jaminan surga? Belum. Sudah iman dan hijrah, ternyata belum bisa menegakkan hukum Islam. Yang terakhir adalah jihad. Jadi, ya ayyuhalladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Yang ketiga adalah jihad. Jihad adalah bersungguh-sungguh, totalitas dalam berjuang. Memberikan semua potensi yang ada di diri kita, baik semangat maupun harta, kepada negara, supaya negara bisa segera mendapatkan futuh atau kemenangan. Dan hijrah itu bagian dari peperangan untuk dalam kondisi hari ini, menurut saya hari kondisi perang nih ya, juga memerangi orang-orang kafir. Jadi orang-orang yang dianggap mereka itu menghalang-halangi gerakan mereka, yang paling frontal memang yang dianggap memadamkan cahaya Allah adalah ada polisi. Polisi kan yang teroris itu kan para polisi ini, dan mereka ini anggap yang mereka polisi itu memadamkan cahaya Allah. Jadi siapapun yang menghalang-halangi mereka, termasuk pengkhianat-pengkhianat yang keluar dari barisan, dianggap sebagai musuh yang mereka harus selesaikan. Jangan sampai keberadaan mereka membahayakan diri dan kelompok yang mereka jalankan. Oh, artinya mereka ini sebenarnya juga sudah memberikan target-target bahwa negara Indonesia atau polisi atau penegak hukum itu musuh ya. Jadi ini udah mirip-mirip kelompok teroris dong berarti ya? Ya. Secara pemikiran mereka sudah seperti teroris, tapi di sini memang belum diajarkan bagaimana untuk merakit bom, senjata. Jadi ini memang artinya secara pikiran mereka menganggap di luar kelompok mereka itu kan musuh ya? Ya, semua orang di luar kelompok mereka musuh, termasuk dari yang bergelar kiai, mau ustadz, ulama. Ya. Di luar kelompok mereka semua adalah musuh. Jadi, terus Mas, sebelum Mas Ken menjadi perekrut itu kan bagaimana, saya mau tahu mereka melakukan pendanaan itu bagaimana Mas, mempertahankan organisasinya itu? Ya, bagian dari jihad itu ada dua macam kalau di NII ya, ada amwal wa ampus, cari duit dan cari orang. Jadi orang yang masih baru belum ditugaskan untuk merekrut, tapi membawa calon korban, misalnya membawa temannya atau keluarganya ke tempat nanti yang akan rekrut. Terus nyari dananya. Dananya dulu ekstrim ketika saya bergabung itu. Kalau ada berita di TV dan koran, pembantu baru kerja 1 hari gas Jakarta majikan, itu kerjaan saya. Jadi menganggap harta orang di luar kelompok, ini kan harta orang kafir itu ada namanya fai, harta rampasan perang atau ghanimah. Itu boleh diambil untuk perjuangan. Jadi harta sahabat, teman atau mungkin keluarga boleh diambil. Jadi sebelum kita selamatkan keluarga karena belum berbaiat, maka kita selamatkan dulu hartanya. Dicuri, ditipu juga nggak apa-apa. Jadi menipu orang tua sendiri nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Kan orang tua belum bergabung itu kafir. Bahkan dulu ada sahabat saya, jadi dia dapat informasi keluarganya ada yang meninggal, ibunya meninggal, terus dia suruh pulang kampung nggak mau. Ngapain? Ketika saya pulang kampung juga ibu nggak akan bangkit lagi, tapi dipaksa pulang, akhirnya dibeliin tiket kampung halaman dia. Balik ke Jakarta, dia bawa kantong kresek. Saya kira, ini apa ya? Coba lihat, ternyata ada uang 1.000, 5.000, 10.000, duit Asia. Dan Asia sama keluarga dipakai orang kafir, mendingan kita pakai untuk infak. Sampai sebegitunya. Uang takziah ibunya dicolong, dibawa untuk NII. Diambil sama dia, dibawa ke Jakarta. Jadi yang ada di pemikiran itu jihad, ini perjuangan. Iya. Saya pernah baca bahkan mahasiswa ada yang nipu juga Mas ya, mengaku menghilangkan sesuatu gitu ya. Wah, ini kalau yang kalangan pelajar dan mahasiswa itu dapat dipastikan yang ditipu orang-orang terdekatnya, terutama keluarga, ayah dan ibunya.
Jadi kehilangan barang di kamera digital, nabrakin motor, nabrakin mobil, bahkan ada yang sampai nilainya ratusan juta, 300 juta, mecahin alat laboratorium kampus. Dan orang tuanya rata-rata pada nggak percaya kalau anak berjasa itu. Pernah kita klarifikasi juga pada orang tua, anaknya baru minta 20 juta, kita sampaikan, kita bawa orang yang rekrut anaknya, dan anaknya kan sudah ngerekrut banyak orang, yang direkrut anaknya pun kita bawa. Orang tua nggak percaya, nggak mungkin. Jangan fitnah anak saya nggak mungkin melakukan itu. Anak saya itu pinter, anak saya itu orangnya kritis, nggak mungkin direkrut oleh kelompok NII. Anak saya sudah punya bekal yang cukup, gitu. Tapi ketika saya konfirmasi dengan data-data yang lebih akurat dari pihak kampus, terutama dari dosen meyakinkan, akhirnya orang tua percaya. Karena memang ya kelompok ini kan bisa menjadi bunglon, seolah-olah dia tidak terlibat apapun, padahal dia punya sebuah ideologi, pemikirannya yang sudah berbeda dengan lingkungan sekitarnya. Mas Ken, saya penasaran, kalau pas Anda merekrut itu satu orang target, itu kira-kira butuh berapa lama bisa Anda convert dulu itu? Bisa dulu Anda pengaruhi? Kawan-kawan itu kalau ngerekrut maksimal 2 jam. Hah? 2 jam? Ya, orang bawa laptop, HP, dompet harus pindah tangan tanpa hipnotis, tanpa gendam, murni. Jadi mudah sekali. Yang lama sebenarnya screeningnya. Screening sasaran ya, screening sasaran. Ya, jadi kita pencarian data korban. Jadi misalnya kalau kita ketemu dengan kawan di jalan, ketemu dengan orang yang baru, kita minta kontaknya, langsung kita cari informasi, kita orang-orang terdekatnya, atau mungkin dia suka apa, nggak suka apa, keluarganya siapa, sampai sampai detail keluarganya kita harus tahu betul. Dulu masih kita hindari anaknya polisi, anaknya tentara. Tapi ketika sudah dia bisa diyakinkan dia akan berbohong kepada orang tua, kita rekrut juga. Waduh, anak aparat aja berani ya direkrut ya? Pernah nangani anaknya Kapolda kena. Anaknya Kapolda? Ya, anaknya Kapolda. Ya, direkrutnya kan di kampus, bukan di rumah. Jadi kampus ini kan pusatnya ide. Orang bisa mengekspresikan idenya. Ketika bisa terima, maka ide itu ya akan berkembang di sana. Nah, anak-anak ini kan bergabung karena kalah dalam argumentasi seperti saya dulu. Debat kalah, otomatis kita mengikuti yang menang. Iya. Mas, ini penting sekali. Bagaimana kemudian Anda menemukan hidayah untuk kembali sehingga keluar dari NII itu, dan sekarang justru menjadi orang yang sangat aktif memerangi ideologi NII itu. Ceritanya gimana itu? Yang jelas banyak sekali hal-hal yang bertentangan dengan agama itu sendiri. Bicara tentang negara Islam, kita hampir setiap hari kawan-kawan kerjaannya ngerampok itu tadi yang modus pembantu rumah tangga. Ya. Jadi setiap hari kita kok bukan semakin tenang, tapi kita semakin bermasalah dengan aparat. Jadi orang-orang yang kita rekrut yang tadinya juga anak baik, menipu orang tuanya, menipu lingkungannya, sampai ada di rumahnya itu sampai elektronik dijual, AC dicopot buat infak. Jadi, AC? Iya, sampai, dan banyak kawan-kawan kita ada yang stres, depresi, bahkan yang gila itu banyak. Karena ditangani sama orang tuanya ini mungkin salah dalam penanganan. Jadi saking sayangnya kepada putrinya ini, saya nangani itu anak IPB itu di Depok. Jadi orang tuanya menganggap anaknya kesurupan. Biasanya anak yang baik, pemarah, ngamuk-ngamuk, nyuri duit, nyuri emasnya orang tua, dianggap kesambet, dipanggilin dukun. Menurut dukun anaknya kesambet di pohon yang pojokan sana, depan gang sana. Jadi harus dimandiin 7 rupa, dipotongin kepala kerbau. Ternyata nggak sembuh. Dalam waktu setahun setengah anaknya dipasung, dianggap seperti anak orang gila. Itu setiap hari rambutnya dicabutin. Mohon maaf, sekarang botak, perempuan. Jadi ini juga penanganan yang salah, tidak menyelesaikan persoalan. Ini korban, ini butuh dialog. Kalau memang salah, mana salah, mana yang benar. Dan setiap hari saya berhadapan dengan gitu. Tapi alhamdulillah di antara keraguan itu ada kawan saya yang keluar, ngajak bahwa ini ada yang salah. Walaupun awalnya kita tantang, kamu nggak ikhlas, kamu nggak sabar dalam berjuang, saya bilang gitu. Kita bukan nggak ikhlas, kita bukan nggak sabar, tapi ini ada yang salah. Bahwa berbicara tentang Islam harus bisa tentang rahmatan lil alamin. Kita semakin damai, kita semakin dingin, semakin bahagia. Lah kita belajar negara Islam ini kok semakin rusak. Padahal Rasulullah turun ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak. Bagaimana kita belajar agama kita semakin rusak akhlaknya?
Berarti tolak ukurnya kita sudah melenceng jauh dari agama. Tidak puas, akhirnya saya ketemu dengan teman-teman NI yang lain, ketemu dengan tokoh-tokoh, dulu ada alumni Afghanistan. Saya katakan, ini ada yang salah, kan? Perjuangan nggak jelas, sudah berhenti. Nggak usah ngurusin negara, urus dirimu. Kalau dirimu baik, barangkali bisa ngurus keluargamu, bisa ngurus lingkunganmu. Lah, kalau dirimu aja nggak bagus, dirimu aja buruk akhlaknya, bagaimana akan memperbaiki negara? Mustahil. Nah, dari saat itu saya diajak bersama kawan-kawan untuk kegiatan di seminar di kampus, di sekolah, dan ternyata begitu kita bicara itu banyak sekali laporan-laporan. Saya juga pernah kok banyak sekali. Iya. Hanya kita. Nah, dari situlah kita sepakat ternyata ya ini sebuah kesalahan. Lalu kemudian bersama teman-teman itu mendirikan organisasi krisis center itu ya, Mas ya? Ya, betul. Jadi kita kawan-kawan dulu awalnya organisasi ini kan kita buat untuk melawan ke dalam. Jadi teman-teman kita berikan fakta dan data supaya mereka membuka mata bahwa ini ada yang salah, ini ada yang tidak beres gitu kan. Dan alhamdulillah beberapa banyak kawan kita yang mau membuka diri untuk dialog dan dia bisa keluar. Ya, banyak kawan-kawan yang langsung vonis bahwa pengkhianat negara, kamu ini kalau negara Islam menang bakal dipenggal kepalanya pertama kali bila kita sudah futuh Mekah. Tapi ya itulah kita menyadari mereka itu ya lagi semangat-semangatnya dalam berjuang kalau yang masih aktif itu kan. Jadi setelah itu ya kita membuat forum ini, kita buat pengaduan dan ternyata begitu kita share di masyarakat, korban yang orang tuanya anaknya bilang stres, yang depresi gila, yang mengkafirkan, ya kita kaget ternyata sudah sedemikian hancurnya ya yang kita lakukan. Dan akhirnya kita sepakat bahwa kita luangkan waktu. Ini ideologi, tidak akan pernah mati, ini akan terus berkembang sesuai dengan zaman, apalagi ke depan ini pasti akan semakin marak adanya dengan model internet yang begitu masif. Kalau dulu kan belum ada kayak Facebook, Instagram. Ya, belum ada medsos dan gitu kan, disebarkan begitu rupa. Ya. Jadi ini kita anggap sebagai tanggung jawab. Dulu ngerekrut orang, sekarang mengeluarkan dan memberikan juga edukasi kepada adik-adik yang di kalangan pelajar dan mahasiswa supaya nggak seperti kita. Jadi cukup kita saja. Mas Ken, Anda nggak takut atau diserang atau Anda sudah dicap sebagai pengkhianat ya? Apa nggak takut ada serangan atau apa teror atau apa gitu dari mereka maksudnya? Ya kita sudah terbiasa, dulu kan kita juga neror kawan-kawan yang ketika keluar gitu kan. Sekarang kalau diteror sama kawan-kawan ini sudah biasa. Jadi beberapa kegiatan bahkan dulu kita pernah mau seminar, mau dibom, pernah saya dikejar-kejar setelah seminar masalah radikalisme, 4 orang waktu itu di Jawa Tengah, menurut dari Kasat Intel katanya sudah membawa senjata api. Jadi kita sampai diamankan di mobil aparat, kita nggak boleh pakai kendaraan, diantar, akhirnya seperti film ini, action. Jadi di depan ada yang nunggu, kita belok kanan, sampai Kasat Intelnya tuh ganti mobil supaya nggak diketahui. Ternyata masih diikutin sama mereka. Wah, nekat banget dong mereka, kan tahu kalau ada pengawalan polisi. Di samping saya itu anggota Polres itu sudah siap senjata semua. Pokoknya tugas kita cuma ngamanin Mas Ken. Bisa bilang kenapa nggak ditangkap aja gitu kan? Kita nggak punya wewenang nangkap karena kan kita yang penting tugas kita untuk ngamanin Mas Ken. Saya waktu di Purbalingga, saya diamankan di Stadion Purwokerto. Itu saya masuk stadion pintu gerbang ditutup, semua orang yang di dalam stadion itu geledah, termasuk di jok-joknya itu dibuka semuanya, barangkali ada senjata dan lain sebagainya. Alhamdulillah nggak ada ditemukan. Setelah sore saya diantar ke stasiun, didampingin sampai balik ke Jakarta. Jadi pernah dikejar 4 orang bersenjata api ya? Infonya menurut Pak Kasat Intel senjata api. Ya, mereka marah wajar karena gerakan mereka itu kita bongkar habis, otomatis kan gerakan mereka semakin sempit. Masyarakat jadi waspada, yang akhirnya mereka agak susah kesusahan untuk bagaimana merekrut pola-pola sudah diketahui sama masyarakat. Oke Mas, waduh, tapi saya agak shock juga dengan ceritanya. Tapi selama sekarang ini ya berinteraksi ini, kira-kira sudah berapa Mas yang berhasil Anda pulihkan atau setidaknya Anda kasih konseling gitu ya? Kan kalau nggak salah operasinya kan se-Indonesia kalau nggak salah ya, Anda melayani
banyak sekali curhat. Ada data kira-kiranya berapa, Mas, yang sudah pernah disembuhkan gitu? Yang sudah kita sembuh nilainya angkanya sudah ratusan orang. Dari laporan yang masuk ke kita sejak yang ramenya di media sosial rame itu kan tahun 2010-2011 itu, sampai sekarang sekitar 5.000 laporan masuk. Jadi ada yang kita saring, kadang laporan yang masuk, kadang yang anak hilang itu kan bukan karena masalah NI saja. Iya, karena masalah pribadi, masalah keluarga. Lah kita laporan masuk itu kita identifikasi benar enggak, terus dia jaringan mana, lalu kita investigasi. Baru setelah investigasi baru kita rehabilitasi. Jadi 3 tahapan ini yang kadang memang membutuhkan energi, karena tidak semua orang kan kita dengan penanganan yang sama. Tiap orang kan psikologinya juga berbeda-beda. Benar. Karena saya nanganin itu sampai beberapa kali pertemuan itu orangnya nggak mau ngomong. Jadi tahu-tahu saya ditelepon sama orang tua tiba-tiba, terus anaknya ini sudah mengatakan semua orang kafir, yang benar hanya dia, yang lain salah, yang surganya dia, yang lain neraka. Nah, kita diminta nanganin, sedangkan anaknya nggak mau keluar kamar, perempuan. Terus bagaimana saya berdialog? Akhirnya saya ngajak orang tuanya masuk kamar, ibunya, tolong dampingin saya ngobrol dengan anak ibu. Tapi anak saya nggak mau ngobrol, Mas. Nggak apa-apa. Minimal dia dengar apa yang saya sampaikan. Jadi kesempatan pertama itu saya ngobrol dengan anaknya itu 1 jam, seperti ngobrol dengan batu. Mendingan kalau cuma diam. Dia ngelisek sini sekali gitu kan. Minggu selanjutnya saya datang lagi 1 jam juga ngobrol, nggak ada respon. Sampai 4 kali pertemuan nggak ada respon. Pertemuan kelima, ini ketika saya pulang, orang tuanya kontak. Mas Ken, anak saya sudah mulai ngerespon, pengen ketemu Mas Ken lagi, mau nggak Mas Ken? Boleh, tapi ketemu nanti jangan di kamar, biar kita ngobrolnya asik. Mau, dan ternyata dicerita, saya pernah NII 4 tahun. Saya kapok di NI. Jihadnya nggak jelas, ngomong doang, cari duit, cari orang, nggak jelas. Akhirnya pindah ke kelompok Shawah Islamiyah. Jadi dia sudah siap mau menikah dengan pimpinan Shawah Islamiyah, siap berangkat ke Suriah pada saat itu, lagi rame-ramenya ISIS. Jadi saya ngobrol dengan batu. Jadi banyak sekali. Jadi konsistensi dan kesabaran Mas Ken ini yang kemudian insya Allah membawa kebaikan ya. Anda ini kayak semacam menebus kesalahan ya. Pernah saya dibawain kesalahan juga saya. Oh pernah ya? Pernah. Jadi waktu itu di Jawa Tengah, saya pas pulang kampung, saya dapat laporan, kampung saya kan Kebumen. Jadi itu mahasiswa UNS. Jadi mau UNS, saya ngisi kegiatan di sana, tiba-tiba ada 1 orang yang lapor, Pak saya pernah ikut NI gitu kan. Terus saya tanya, kamu udah ngerekrut berapa orang? Saya ngerekrut 15 orang. Mana 15 datanya? Nama lengkapnya, kan ada nama kedua di sana, nama lengkapnya, terus alamat orang tua biar kita cross check. Dan salah satu ternyata ada tetangga dekat rumah saya yang kena. Saya cross check, saya cocokkan ke orang tua, anaknya kan masih di kampus. Caranya gimana? Bilang aja kalau ibu lagi sakit. Jadi bilang orang tuanya sakit, akhirnya dia pulang ke rumah. Nah, dia ternyata sudah tahu saya. Saya nggak mau ngobrol dengan namanya Pak Ken Setiawan itu. Saya nggak mau dialog. Akhirnya ke dapur, piring, gelas terbang semuanya, pisau sama celurit keluar. Kalau nggak pulang, ini dapat darah. Ya. Akhirnya kita pulang. Dan orang tuanya, saya bilang, kalau bisa jangan ada yang tidur, karena keluarganya ada yang aparat. Besok pagi kita sidang bersama-sama. Kita tanya apa sebenarnya modusnya. Kalau memang bagus, oke kita dukung. Tapi kalau nggak bagus, ya mereka harus ditinggalkan. Ternyata menjelang subuh orang tuanya itu, ibunya tidur, HP, dompet, dan beberapa barang elektronik dibawa kabur sampai sekarang. Kayaknya anak sampai sekarang juga nggak ada kabarnya. Waduh. Jadi memang merasa tidak aman, jadi akhirnya dia lebih baik meninggalkan rumah. Iya Mas, oke. Aku kira ini kalau kita ceritakan pengalaman Mas Ken satu persatu tentu sangat menarik ya, karena banyak sekali dinamikanya. Tetapi gini Mas, yang lebih penting sekarang, apa kira-kira saran Mas Ken tentang problem yang terbaru ini? Kan ada yang muncul terakhir kemarin di Garut ya, 59, kemarin kita sempat juga bareng diskusi di Metro TV. Mungkin nggak cuma Garut ya, mungkin di tempat lain tentu akan muncul hal yang sama seperti pengalaman Anda menyembuhkan itu. Kira-kira pemerintah harus ngapain Mas? Yang paling dekat nih Mas, usul Anda apa kira-kira? Saya rasa ini tidak bisa diselesaikan dalam forum-forum seminar.
Ini menurut saya lemahnya hukum di negara kita. Karena yang bisa ditindak oleh aparat Densus 88 itu hanya orang-orang yang sudah melakukan tindakan terorisme. Jadi di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan terorisme, yang bisa ditindak adalah mereka-mereka yang sudah melakukan tindakan. Sementara pahamnya belum. Pemikiran ini belum bisa ditindak. Nah, kita berharap pemerintah ini membuat sebuah regulasi yang melarang paham selain Pancasila itu, ya seperti TAP MPR tentang komunis. Jadi yang sudah bicara tentang negara Islam atau khilafahisme, bicara tentang pemerintahan baru, makar mendirikan negara dalam negara, itu bisa ditindak dengan regulasi tersebut. Karena kalau dibiarkan, mereka ini luar biasa atas nama demokrasi, kebebasan berpendapat, bicara di forum-forum keagamaan, bahkan yang diisi bukan tentang bagaimana ajaran kebaikan, hujatan, caci maki, provokasi, ujaran kebencian. Lah ini kan ngeri sekali. Dan itu dilakukan kadang oleh tokoh-tokoh agama yang mereka katakan sebagai, ya kadang-kadang ketika ditindak sama pemerintah, ini kriminalisasi ulama. Padahal yang terjadi menurut saya adalah kelompok tersebut mengulamakan kriminal. Jadi ya yang terjadi ketika belajar dengan kriminal, mereka siap juga menjadi aktor-aktor kriminal baru. Itu yang terjadi. Jadi mereka itu orang-orang yang merasa playing victim, merasa terzolimi. Ini karakter-karakter mereka seperti itu. Oke, Mas. Jadi kalau cuma hanya diselesaikan lewat seminar, pendekatan pembinaan, tidak selesai. Karena orang-orang yang sudah terradikalisasi pemikiran ini selangkah lagi jadi teroris. Orang ini seperti buah yang matang, siap dipetik. Kebencian terhadap negara, kepada aparat, ini sudah memuncak orang-orang ini. Jadi yang tadi hanya teori, ketemu dengan JI misalnya, atau dengan JAD. Jihad jangan ngomong doang, bergabung sama kita. Selesai, jadi teroris orang-orang ini. Dan faktanya memang banyak kelompok-kelompok JI, JAD, kelompok-kelompok teroris ini sebelumnya adalah orang-orang dari NI yang lompat ke sana. Jadi tahapannya dari NI dulu merasa nggak puas karena banyak wacana doang gitu ya mungkin ya. Terus lalu kemudian pindah ke JAD atau ke ISIS gitu ya. Siap. Oke. Mas Ken, saya mohon maaf mengganggu waktunya ya. Terima kasih banyak atas informasinya. Kita berharap moga-moga saran Mas Ken ini juga ditonton. Tapi boleh nggak Mas, nanti nomor krisis centernya saya cantumkan di deskripsi ya? Boleh nggak? Boleh. Mas Ken, terima kasih banyak waktunya. Lain kali kita ketemu lagi, mohon maaf durasi YouTube kita terbatas. Tapi nanti aku minta nomornya ya untuk kita cantumkan di deskripsi. Siapa tahu nanti ada dari keluarga-keluarga yang barangkali anaknya menjadi korban dan ingin berkonsultasi dengan Mas Ken. Terima kasih sekali, matur nuwun, dan teman-teman subscriber, kalau Anda suka video ini, jangan lupa subscribe dulu, lalu like dan share video YouTube ini ke jaringan atau ke teman-teman Anda. Matur nuwun sudah nyimak wawancara saya dengan Mas Ken Setiawan. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Salam terbaik untuk orang-orang yang Anda sayangi. Matur nuwun.